Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas tentang barisan dan deret yang biasa diujikan dalam tes di UCPNS. Nah, ini biasanya soal-soal seperti ini sering sekali keluar ya. Bentuk-bentuk deret angka seperti ini. Nah, ini kita dalam mengerjakannya triknya adalah harus tahu dulu nih polanya bagaimana. Biasanya kalau dalam bentuk deret angka seperti ini biasanya ya, dia memiliki pola bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, kemudian gabungan, dan lain-lain. Nah, gabungan di sini artinya adalah bisa jadi dalam soal itu dia menggunakan operasi campuran seperti misalkan penjumlahan dengan pengurangan atau penjumlahan dengan perkalian dan sebagainya gitu ya. Oke, untuk trik yang lain kita coba nanti ya di soal aja ya, langsung ke soal nomor 1. Nah, di sini ada deret 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, di sini lihat ya, polanya dari 1 sampai 7 ini selalu naik. Coba kita hitung nih, dari 1 ke 3 jaraknya berapa? 1 ke 3 itu nambahnya 2. 3 ke 5 nambah 2 juga. 5 ke 7 nambah 2. Ternyata semuanya nambah 2. Berarti kalau untuk bilangan selanjutnya sudah pasti juga nambah 2. Berapa 7 tambah 2? 9. Oke, untuk contoh nomor 1 masih sangat mudah ya kan? Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada 9, 9, 9, 6, 9, 3, titik. Nah, di sini lihat ya tadi ya yang saya bilang, kalau misalkan dia bentuknya tidak beraturan, bisa jadi dia melompati angka yang lain. Nah, di sini kalau misalkan kita lompatin langsung ya, 9 ke 9 nih, 9 ke 9, kemudian 9 ke 9 lagi. Oh, ternyata kok sama terus. Kemudian kita lihat yang lain nih. 9 ke 6. Ini lompatnya juga 1 ya. Kemudian 6 ke 3. Nah, ini juga ketemu nih polanya. Kalau 9 ke 6 berapa sih? Ngurang 3 ya. Kemudian 6 ke 3 juga ngurang 3. Berarti kalau kita loncatin lagi nih satu angka, ini juga ngurang 3. Kemungkinan 3 kurang 3 berapa di sini? 0. Kemudian lihat yang tadi ya, ini 9, 9, kemudian 9. Udah pasti kalau loncat lagi ke sini berapa? 9 juga. Jadi kemungkinan besar adalah 9,0. Ada nggak di pilihan ganda? Oh, ada. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu ya. Selanjutnya untuk nomor 3. Oke. Di sini nomor 3 ada 1, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat beraturan ya, naik, dia selalu naik. Nah, kemungkinan dia loncatnya cuman 1 nih, dari 1 ke 3 dan seterusnya. Dalam pengerjaan deret angka, kalian yang harus familiar itu juga dengan bilangan bentuk pangkat ya. Jadi pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kalau kalian familiar dengan bilangan itu, maka akan lebih mudah dalam mengerjakan bentuk-bentuk soal deret angka. Kalian biasanya akan menemukan pola itu dengan cepat. Perhatikan untuk yang nomor 3 ini. Ini bisa ditulisnya 3 pangkat 0, 3 pangkat 1 yang ini ya. 9 ini 3 pangkat 2, yang 27 ini 3 pangkat 3. Berarti kalau di sini pasti 3 pangkat 4. Berapa 3 pangkat 4? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 3 aja 27. Berarti 27 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah berapa? 81. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang menggunakan cara lain nih seperti ini misalkan. Untuk yang nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3, saya pakainya nggak pangkat, boleh. Ini 1 ke 3 berapa? 1 ke 3, kemudian 3 ke 9, 9 ke 27. Ini selalu dikalikan dengan 3. Ya nggak? Iya, jadi ke sini juga dikali 3. Sama saja, berapa hasilnya? Yang gitu ya. Jadi kadang di satu soal itu tidak mesti menggunakan satu cara. Kita bisa menemukannya dengan cara yang lain ya. Oke. Untuk soal selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Ini ada 4, 9, 16, 25, titik.
Nah, ini dia nih bentuk bilangan pangkat, ya enggak? 4, 9, 16, 25. Ini kalau kalian lihat ini bentuk pengkuadratan, ya enggak sih? 4 itu 2 pangkat 2. 9 itu 3 pangkat 2. 16 4 pangkat 2. 25. 5 pangkat 2. Nah kan semuanya pangkat 2, kemudian naiknya juga selalu 1, ya kan? 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 6 pangkat 2 berapa? 36. Gampang kan? Oke, jadi kalian harus familiar dengan bentuk bilangan kuadrat pangkat. Kayak gitu juga ya. Perkalian nih jangan lupa apalin. Kalau yang masih belum hafal perkalian, apalin perkalian. Oke, yang nomor 5. Nomor 5 ada, nah ini angkanya besar ya, 1024, 512 dan seterusnya sampai di sini 32. Kalau biasanya angkanya besar kemudian kok terus mengecil ujung-ujungnya ya, bisa jadi dia menggunakan bagi kalau menurun. Kalau misalkan semakin lama semakin kecil bisa jadi bagi, kalau semakin lama semakin besar dan itu jaraknya banyak bisa jadi dia menggunakan pola perkalian. Kita lihat ya untuk nomor 5. Ini besar kemudian ujungnya kok kecil, ya kan? Kemudian dia selalu menurun. Bisa jadi dibagi. Perhatikan nih angka yang paling belakang nih yang kecil, triknya ya. Kalian jangan langsung lihat yang awal kalau angkanya terlalu besar. Nih lihat. Nah, yang paling belakang ini kalau kalian amati 32 ini separuhnya dari 64. Kemudian maju ke sini. 256 ini separuhnya dari 512. Kemudian 512 ini ternyata juga separuhnya dari 1024. Berarti nomor 5 ini kemungkinan besar menggunakan pola bagi ya. Jadi ini ke sini adalah bagi 2. Bagi 2. Ini juga dibagi 2. Kalau ini kan bagi 2 juga ya. Berarti di sini juga dibagi 2. Berapa 256 dibagi 2? Nah, jawabannya adalah yang nomor 6 selanjutnya. Polanya lihat nih, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, titik, titik, titik. Nah, ini angka 1, kemudian 1. Oke, kembar ini. Kok terus yang lain nggak ada lagi yang kembar nih? Kemudian dia selalu naik ya. Oke. Ini selalu naik, tapi di awal ada angka kembar. Bisa jadi dia loncatnya 1, bisa jadi loncatnya 2 atau 3. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau misalkan loncat 1 nih, 1, 2. Kayaknya nggak ketemu polanya ya. Kalau misalkan dia loncat 2 atau dia kayak gini nih. Nah, 1 ke 2 nambahnya berapa? 1. Kemudian ini nambahnya 3, ya enggak? Kemudian ini nambahnya berapa? 8. Oke, kalau kalian amati loh, nambahnya kok 1, 3, 8. Ini kan ini tadi 1 tambah 1, 2, ya enggak? 2 tambah 3, 5, ya enggak sih? 1 tambah 1 tadi 2. Kemudian 2 tambah 3, 5, ya enggak? 5 tambah 8, 13, ya enggak sih? Berarti ini kemungkinan menggunakan pola Fibonacci. Masih ingat enggak Fibonacci? Pola Fibonacci itu adalah suatu pola di mana untuk suatu suku ini merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Nah, lihat nih di sini ya enggak sih? 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5. Kemudian 5 tambah 3 8. 5 tambah 8 13, tuh kan benar. Berarti di sini berapa? Yang di ujung sini 8 tambah 13. Jawabannya adalah 21. Ada nggak? Oh ada. Berarti jawabannya yang B. Nah, pola seperti ini dinamakan dengan pola deret Fibonacci. Oke ya. Kalau misalkan kalian nggak nemu pola-pola yang loncat 1, loncat 2, loncat 3, bisa jadi polanya seperti ini. Paham ya untuk deret angka di video ini. Untuk selanjutnya akan saya tambahkan pembahasan tentang deret angka di video selanjutnya. Jadi see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.